Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri. Duh, itu siapa ya? Loh. Ini dulu sekali. Perasaan mama lagi ngeliat apa ya fotonya? Kamu tahu sendiri? Jadi ini kayak papi nih. Ini kecil ya? Heeh. Ini kamu masih juga tuh mirip. Iya. Gini. Iya kan anak kecil. Iya. Kuat banget. Lihat apa? Kamu ketawa-ketawa ini? Hah? Ini. Astaga! Tapi ya. Ini foto papi waktu masih kecil ini, ya. Iya. Kira-kira mirip gak sama Samuel dulu ya? Aduh, jangan diketawain dong. Papi waktu kecil ya begini nih. Aduh, kalau papi lihat, aduh, lihat foto papi masih kecil ini. Aduh, ini berapa? 10 tahun yang lalu. 40 tahun lebih yang lalu loh. Aduh. Waktu ya, dulu papi masih jadi anak-anak. Iya. Sekarang jadi orang tua. Oh, ya kan? Sekarang jadi orang tua. Ya, begitulah waktu. Nanti suatu hari kamu juga jadi orang tua. Kamu juga jadi orang tua. Nanti juga punya anak. Nanti kamu lihat fotonya seperti fotonya papi waktu kalian masih kecil. Loh, waktu saya masih kecil begini ya. Ya kan? Nanti ketika dewasa atau ketika sudah punya anak baru kalian merasakan seperti yang papi rasakan juga. Ya. Nah, hari ini teman-teman secara khusus nih kita juga memperingati hari yang spesial hari. Siapa ya? Ayo, hari apa ya? Hari papa mama ya? Yes, benar sekali. Hari ini kita memperingati hari Papa Mama. Oleh karena itu, sebagai anak-anak harus apa? Kepada orang tua. Taat. Berikan yang terbaik. Apalagi di hari yang spesial ini, begitu juga teman-teman berikan yang terbaik untuk Papa Mama. Ya? Mari kita akan memulai ibadah pagi ini. Kita bersuka cita, kita bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan pujian Ku masuk gerbangnya. Ayo teman-teman semua ikut nyanyi dengan tepuk tangan. Ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita pujikan sekali lagi ya, lagu ini dengan penuh sukacita. Kita mempersiapkan hati untuk beribadah dengan penuh ucapan syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia
bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ya, kita semua bersuka cita pada hari ini ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih secara khusus juga kita memperingati hari Papa dan Mama. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh kita beribadah, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semua teman-teman di rumah juga ambil sikap doa yang baik dan benar ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah. Kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, terlebih di dalam ibadah pagi ini. Karena itu berkatilah ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pujian kami, berkati firman yang akan diberitakan. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberkati dengan kebenaran itu dalam hidup kami anak-anak-Mu yang masih kecil. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini juga Papi ingin mengajak kita untuk menyaksikan ada satu puisi yang disampaikan oleh seorang anak kepada Papa dan Mama. Pengen tahu kan? Ya, teman-teman juga pengen tahu ya. Wah, puisinya sangat menyentuh hati sekali. Ya, bagaimana dia merasakan kasih dan sayang Papa begitu luar biasa. Dari dia kecil bahkan sampai dia dewasa. Demikian juga Papa Mamamu teman-teman ya, juga sangat sayang dan mengasihi. Ayo kita saksikan. Siap. Ayah, Ibu, Engkau seseorang yang sangat hebat dan luar biasa. Bagaimana tidak, Engkau berjuang tanpa pamrih demi anak-anak-Mu. Tak kenal pagi, siang, dan malam. Tak kenal panas, hujan, dan hempasan angin. Bahkan jerih payahmu tak pernah Kau tampakkan. Walau terkadang anakmu ini tak pernah menerima akan keadaan. Terkadang ego yang kudepankan. Tanpa melihat perjuanganmu. Di saat aku tidur terlelap, di sepertiga malam engkau bersujud dan mendoakan anakmu ini sukses dan bahagia. Ayah, Ibu, maafkan anakmu ini. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Jikalau ada sebuah angin menerpaku, seringkali kuabaikan nasihatmu, padahal nasihat kalian untuk kebaikan diriku. Ayah, Ibu, aku sangat menyayangimu. Mungkin aku sering menyakitimu dengan perkataanku. Tetapi ketahuilah, cinta ini abadi untukmu. Salam hangat dari anakmu. Mama, kamu kok sedih gitu? Maksudnya tadi sedih ya? Iya bener. Urusan keluarga. Iya. Mau Sama papa. papa juga kita. Benar, mau tambah sayang Papa Mama. Hah? Benar nggak? Iya. Ya, itulah puisi tadi, ungkapan hati seorang anak kepada papanya ya, yang sudah membesarkan, mengasihi ya, memberikan yang terbaik. Papa Mama juga berusaha memberi yang terbaik buat kalian. Begitu juga untuk Papa Mamamu loh teman-teman di rumah. Pastilah Papa Mama juga memberikan yang terbaik. Ya, nah, biarlah di momen bulan ini di mana kita menyambut hari Papa Mama, teman-teman,
nyatakan kasihmu, sayangmu kepada orang tua. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus bersukacita nih. Kita mau memuji bersama-sama karena kita ini ada satu keluarga di dalam keluarga Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dengan tepuk tangan dan bersukacita. Ayo mukanya senyum. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua apa? Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita pujikan lagi. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan apa? Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Melihat apa? Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita puji dengan sukacita ya. Sungguh kita bersyukur menjadi keluarga Allah, dan kita juga bersyukur karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain, terlebih lagi dalam kehidupan keluarga. Terlebih lagi dalam hubungan papa, mama, dan anak-anak. Papa sayang sama. Papa juga sayang kecil. Ya, selamat. Kita sungguh bersukacita jadi anak Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi memasuki sekolah minggu pagi ini, kita juga mau menyaksikan tayangan bagaimana teman-temanmu menghafal ayat hafalan dengan luar biasa, dan mereka ingin menampilkan yang terbaik ya. Sekaligus kita juga mau menyaksikan mereka punya aktivitas. Ya, kira-kira apa sih aktivitas mereka? Semua penasaran kan? Penasaran kan? Oke, kita saksikan ya. Ayo. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan Jangan mau lagi. Dikarenakan ku perhambaan. Wah, tadi luar biasa sama teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan dan melakukan aktivitas. Ya, termasuk aku dong. Oke,
Ya iya sih, tapi ya anak tuh nggak boleh sombong kan. Ya, luar biasa teman-teman ya. Hari ini mereka menghafal ayat hafalannya luar biasa, aktivitasnya juga luar biasa. Teman-temanmu yang lain juga dong diajak supaya ikut juga ayat hafalannya, juga mengerjakan aktivitasnya. Ayo teman-teman, untuk hari ini lo seharap semua ikut kumpulkan ayat hafalan dan aktivitasnya. Nanti aktivitasnya sangat mudah sekali. Jadi lo seharap kalian kerjakan ya. Nanti dikasih nilai yang gede nih ya, kasih poin yang besar nih. Oke? Oke. Baik, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman, kita mau mengujikan Yesus sayang padaku. Sayang kita semua. Kita pujikan ya, sama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, katakan sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, teman-teman, Alkitab firman Allah memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, sangat mencintai kita. Saking sayang dan cintanya Tuhan kepada kita, Tuhan mau mati di atas kayu salib, mengorbankan hidupnya supaya Lose, Papa, dan juga Samuel dan Keisha dan teman-teman di rumah, orang tua kita juga diselamatkan. Ya, karena itu mari kita juga mengasihi, menyayangi Tuhan. Nah, salah satunya bukti kita sayang kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Nah, firman Tuhan mengajarkan apa? Kita harus mau menghormati orang tua, mau taat kepada orang tua, maka kita harus menghormati dan taat kepada orang tua. Ayo kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati firman yang akan kami dengar pagi ini. Kiranya Allah Roh Kudus menyatakan kebenaran bagi kami semua. Biarlah kami dapat mengerti kebenaran firman Allah pagi ini. Berkati Lose Hendra yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Siap? Siap. Kayaknya ini harta karunnya papa nih. Wih, kamu main apa tuh, Man? Gak tahu Jen, ini kayak kotak terus kayaknya harta karunnya papi nih. Mana ya, Tah? Kita buka yuk. Yuk. Jadi kepo aku. Ada buku nih. Iya. Gue udah lama nih. Sama ada tali pinggang sih. Ini rapi. Kok dibuka-buka nih? Coba jadi mau buka dulu. Aduh, Lewat, Bis. Coba. kalian tahu ini apa? Ini
Hah? Masih berharga. Ini walaupun kelihatannya kayak begini, ini sangat berarti loh buat papi. Tahu kenapa? Nah, kalau papi lihat tali pinggang ini papi ingat waktu kecil nakal, mama papa itu pukulnya pakai ini. Makanya itu papi ingat kalau lihat tali pinggang ini supaya papi nggak nakal. Kalian juga nggak boleh nakal, mau tak ini? Nah, kalau papi lihat yang namanya buku, ya, papi lihat yang namanya pensil gini nih, zaman kapan nih, ya? Papi ingat waktu masih kecil, mama, papa itu ngajarin papi baca, ya kan? Diajarin, ya kan? Kemudian juga ada ini, tahu ini apa? Ternyata dulu juga sudah ada cotton bud, tapi cotton bud ini gede-gede, ya, untuk telinganya papi. Nah, kalau lihat obat, papi masih ingat waktu papi sakit, ya. Mama, papa berusaha untuk memberikan obat yang terbaik supaya apa? Supaya papi ini sembuh, ya, tidak sakit, ya. Karena apa? Karena mereka sangat-sangat mengasihi. Nah, ini juga ada ini nih. Ini namanya benang dan jarum. Oh, jatuh lagi. Ya, benang dan jarum ini juga punya kenangan papi. Apa kenangannya? Waktu baju papi sobek, mami yang jahit. Ya, mamanya ya, mamanya papi ya. Aduh, sampai bingung. Nah, ini lagi ada koin. Nah, tahu koin ini fungsinya untuk apa? Waktu papi masuk angin, papi masih ingat waktu masih kecil dikerokin. Wah, ayo teman-teman, ada nggak yang dikerokin pakai koin? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, semua ini adalah kenangan ya pada waktu papi masih kecil. Ya. Nah, demikian juga kalau kita melihat kehidupan kita sebagai anak Tuhan ya, mungkin banyak kenangan-kenangan kita waktu masih kecil. Nanti kalian juga akan punya kenangan nih kalau sudah setua papi nanti. Ingat papi, ingat mami nanti ya, ya kan? Waktu kecil nakal atau tidak, taat atau tidak, dengar atau tidak, ya. Nah, di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga memberikan satu pengajaran yang luar biasa, yaitu melalui diri Tuhan Yesus sendiri. Waktu Tuhan Yesus masih kecil, Tuhan Yesus sangat menghormati orang tua, sangat taat sama orang tua. Pengen tahu nggak? Nah, kita mau lihat video nih, tayangan ini nih, cerita tentang Tuhan Yesus masih kecil ya. Diambil dari Injil Lukas pasal 2 dan ditambah juga tradisi orang Yahudi. Pengen tahu? Oke, teman-teman juga pengen tahu ya? Mari kita saksikan tayangan ini. Yesus membantu orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 dan 3. Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu. Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik.
Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus. Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Ketika sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah. Yesus bertemu Maria ibunya yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Akhirnya, Yesus dan ibunya Maria berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari tayangan tadi kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus menghormati dan juga mengasihi orang tuanya. Ya, nah salah satu bukti dia mengasihi, menghormati orang tuanya yaitu dengan apa? Dengan membantu pekerjaan dari orang tuanya, khususnya papanya yang bernama Yusuf. Bahkan menurut tradisi orang Yahudi nih teman-teman, ya, menurut tradisi orang Yahudi, Tuhan Yesus itu membantu orang tuanya itu dari dia kecil itu sampai dia dewasa, ya, sampai dia dewasa, yaitu pada usia 30 tahun. Pada waktu usia 30 tahun itulah dia baru memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil. Sebelumnya dia membantu kedua orang tuanya karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Nah, bentuk kasih Tuhan kepada orang tua bukan hanya membantu dalam pekerjaan, bukan hanya menghormati, tetapi juga Tuhan Yesus sangat menaati kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mari dosa ajak kita untuk melihat tayangan berikut ini, ya, bagaimana Tuhan Yesus sesungguhnya sangat mengasihi Maria dan juga Yusuf. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Bagaimana? Ya, setelah kita menyaksikan tayangan tadi. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari kejadian masa kecilnya hingga Tuhan Yesus berumur 30 tahun, ya. Masa muda Yesus itu dilewati dengan apa? Dengan meninggalkan Yerusalem dan bersama-sama pulang, ya, pulang kembali ke Nazaret bersama orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena Yesus taat kepada orang tuanya.
Yesus memenuhi kewajiban kepada orang tuanya di dunia ini sebagai ketaatan ya terhadap perintah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang anak Tuhan ya, yaitu taat kepada orang tua, dan itu Yesus tunjukkan, Tuhan Yesus buktikan ya sebagai anak terhadap orang tua. Yesus bukan seorang anak pemberontak, tapi dia seorang anak yang taat. Yesus bisa saja pada tayangan tadi kita lihat orang-orang ahli Taurat saja mengagumi Yesus begitu luar biasa. Yesus bisa saja bilang, "Papa, Mama masa lupa kalau aku ini juga adalah anak Allah loh." Ya, tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus cuma mengingatkan Maria maupun Yusuf, papa mamanya, ya, supaya mereka juga ingat apa pesan malaikat sebelum Maria mengandung. Masih ingat ya, kalau Maria akan mengandung dari Roh Kudus, ya, diingatkan kalau Yesus ini sesungguhnya adalah anak Bapa, anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menunjukkan hal itu dengan luar biasa, tapi dia justru dengan rendah hati mengikuti orang tuanya pulang ke Nazaret, ya, pulang ke Nazaret. Nah, teman-teman, Yesus datang sebenarnya adalah untuk apa? Adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. Tapi Tuhan Yesus juga menyadari pada saat ini dalam hidupnya adalah apa? Adalah mematuhi orang tuanya untuk tunduk kepada mereka. Dia menundukkan diri kepada mereka meskipun mereka tidak mengerti tentang Tuhan Yesus. Ya, sekarang mereka tidak mengerti. Coba teman-teman bayangkan, Yesus masih kecil, tapi dia sudah belajar untuk tunduk pada orang tua loh. Ini menunjukkan akan kedewasaan Tuhan Yesus, ya, menunjukkan kedewasaan Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan yang baik. Coba bayangkan anak usia 12 tahun loh, ya, bisa menunjukkan rasa hormat, rasa taat, rasa patuh, rasa kasihnya begitu luar biasa. Kalau dia bukan dewasa, apa namanya? Betul nggak? Ya kan? Demikian kita juga, kalau kita dewasa, kita pasti sayang sama papa mama. Kalau kita semakin dewasa, kita juga peduli sama papa mama kan? Bukan jadi anak yang nakal, bukan jadi anak yang memberontak, bukan jadi anak yang melawan orang tua. Teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Yesus belum dewasa, tentu dia tidak mau belajar firman Tuhan, betul nggak? Ya, tentu saja dia juga tidak mau taat kepada orang tuanya. Tetapi Yesus sungguh menjadi anak yang dewasa. Kedewasaan itulah dia buktikan dengan hormat dan taat kepada papa dan mamanya. Karena itu kalau kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 52, ya, apa bunyinya? Mari kita lihat Injil Lukas pasal 2 ayat 52, bagaimana Lukas ingin memberikan satu gambaran tentang kedewasaan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 52 firman Tuhan berkata, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lihat teman-teman, luar biasa sekali, ya. Pertumbuhan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di sini? Paling tidak nih ada tiga nih. Paling tidak ada tiga. Yang pertama yaitu dikatakan Yesus makin bertambah besar, fisik, ya. Fisiknya juga makin bertambah besar, ya. Sehat, kuat. Itu juga karena papa mamanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, memberikan makan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sehingga fisik Tuhan Yesus juga bertumbuh dengan baik. Kemudian juga dikatakan apa? Dikatakan bertambah hikmatnya, ya. Bertambah hikmatnya. Hikmat itu pemahaman, ya. Ingat ya, Tuhan Yesus itu sangat berhikmat. Umur 12 tahun saja dia bisa bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat yang jago-jago firman loh, yang hebat-hebat firman. Tapi mereka kagum-kagum, weh, ini anak luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat berhikmat. Karena dia memiliki kedekatan dengan Allah, dekat dengan firman Allah. Demikian kita juga. Kalau kita ingin berhikmat, maka kita harus dekat firman Allah, setia beribadah kepada Tuhan. Jangan malas baca Alkitab, jangan malas ayat hafalannya, ya, supaya kita juga semakin berhikmat.
Kemudian dikatakan juga makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, itu artinya apa? Itu artinya hubungan Tuhan Yesus itu makin luar biasa kepada Bapaknya di surga dan juga kepada manusia, juga termasuk papa mamanya. Hubungannya sangat baik sekali. Karena hubungannya sangat baik inilah dikatakan Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah dan dikasihi juga oleh manusia. Manusia di sini tentu saja termasuk papa dan mamanya. Ya, papa mama sayang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang anak yang luar biasa. Nah, teman-teman yang Loso kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita masih kecil, kita nyatakan bahwa kita juga dewasa dalam Tuhan. Dewasa dalam Tuhan, salah satu buktinya adalah kita menghormati papa mama kita. Dengan cara apa? Mengasihi mereka dan menaati mereka. Nah, teman-teman, biarlah di momen hari papa mama ini, ya, di momen hari papa mama ini, mari nyatakan kasihmu kepada papa mama. Mari nyatakan ketaatanmu kepada papa mama seperti teladan Tuhan Yesus. Bagaimana? Mau meneladani Tuhan Yesus dengan mengasihi dan taat kepada papa mamamu? Ayo, siapa yang mau mengasihi dan taat kepada papa mamamu? Silakan angkat tangannya. Langsung mau lihat nih. Wah, ya, Kesia sama Samuel angkat tangan ini. Teman-teman yang lain bagaimana? Wah, semua juga angkat tangan, luar biasa. Ya, mari teman-teman, Loso ajak kita untuk berdoa supaya kita sungguh dapat melakukan firman Allah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kami boleh belajar dari Tuhan Yesus yang sangat menghormati papa dan mama. Biarlah teladan Tuhan Yesus ini dapat kami lakukan juga dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau mengasihi papa mama kami. Kami mau taat kepada papa mama kami. Kami mau mendengar mereka. Tuhan, tolong kami supaya setiap kami makin dewasa dalam Tuhan. Makin dewasa dalam Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan makin dekat. Hubungan kami dengan papa mama, dengan saudara, bahkan dengan orang lain juga menjadi baik. Sehingga setiap kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan dan dikasihi oleh Tuhan dan juga oleh orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan. Sederhana, mudah sekali ayat hafalannya. Di mana? Tadi Loso sudah bacakan. Di mana? Dari Lukas pasal 2 ayat 52. Kita lihat, ya. Lihat di depan. Lukas pasal 2 ayat 52. Apa bunyinya? Mari kita baca sama-sama. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, mari teman-teman, dihafal nih ayat hafalannya, kemudian direkam, kirim ke Loso. Ya, semuanya dihafal, direkam, dikirim ke Loso. Ya, Loso harap semua bisa mengirim ayat hafalan. Oke? Ditunggu loh ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Nah, bagaimana dengan aktivitas pagi ini? Aktivitasnya sangat sederhana sekali teman-teman. Ya, jangan sampai nggak dilakukan nih. Kasih paling sederhana. Apa aktivitasnya? Nah, setelah selesai sekolah minggu ini, nanti mari kalian ajak papa dan mamamu foto bersama. Wah, ya, dikasih pelukan, dikasih ciuman, ya, sebagai bukti kalau kalian mengasihi papa dan mama. Ya, jadi di momen hari papa mama ini, mari buktikan kasihmu kepada papa mama. Jadi Lose mengajak kita semua, mari foto bersama papa dan mama. Ya, foto bersama papa dan mama. Ya, seperti ini loh. Ini seperti fotonya ini, Samuel dan Kesia ini. Ya, foto bersama. Ya,
Mari kirimkan kepada Lose, mungkin bisa kirim 2 atau 3 foto dengan pose yang berbeda. Mungkin dipeluk papa mamanya, kemudian mungkin di-kiss nih papa mamanya, ya, sebagai bukti wujud kasih kalian kepada mereka. Mari teman-teman, di momen yang luar biasa ini, di hari papa mama ini, kita bersama-sama nyatakan kasih kita, cinta kita kepada mereka. Oke? Lose tunggu lo ya, fotonya. Lose tunggu lo ya. Langsung segera dikirim ke Lose. Nanti disediakan hadiah yang spesial. Oke? Tuhan berkati. Nah, jadi kita dari firman pagi ini mengingatkan supaya sebagai anak kita harus apa tadi? Taat dan mengasihi orang tua. Teman-temanmu juga pasti mau mengasihi dan taat, ya? Iya dong. Nah, baik, kita juga pagi ini akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, berikan yang terbaik. Jadi teman-teman bisa minta tolong papa mama mungkin ya, di scan itu ada kodenya itu, kode QR code-nya itu, atau dikirim lewat transfer. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mari kita pujikan, ku beri persembahan. Mari teman-teman, kita pujikan pujian ini dengan penuh syukur. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ayo, mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan ini supaya Tuhan memberkati. Persembahan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ayo kita berdoa, minta Kesia untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Kau limpahkan pada masing-masing kami, melalui orang tua kami, sehingga kami bisa ada hingga saat ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini juga, supaya persembahan ini juga bisa dipakai dengan hikmat untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja GKT Nazaret ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ngomong-ngomong pada kelihatan Samuel ya? Iya ya, kok hilang? Ayo kita cari dulu yuk. Ayo kita cari. Ayo. Dan kita harus seperti Tuhan Yesus ya, harus taat dan dengar orang tua ya. Iya, apalagi kan hari ini kan hari mami papi ya nggak? Kita bisa lebih taat, bisa lebih sayang sama papi ya nggak? Nah, kita panggil papi yuk. Yuk, ayo. Papi. Iya, kenapa? Ini papi. Jadi kan hari ini kan hari mama papa ya. Nah, jadi kami berdua ini mau menyatakan kasih sayang kami ke mami papi. Wah, luar biasa ini. Ya, mau menyatakan sayang sama papi mami. Oke, siapa dulu nih? Sama dulu ya dulu. Oke. Papi juga sayang Samuel. Ya, jalan yang baik ya. Ya. Belajar budi pekerti, Tuhan sayang mami. mama Baik ya. Ya. Soalnya aku Ya, Cece. sayang papi ya. Ya, papi juga sayang ya, jadi anak yang baik. Takut akan Tuhan juga yang paling penting ya. Ya. dalam mimpinya, Sayang mami. dekatnya aku di dalam peluknya, dicium di belati. Ya, kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan tentunya ya, yang sudah memberkati kita satu keluarga. Demikian juga teman-temanmu di rumah, ada keluarga, ada papa mama juga ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghormati orang tua dengan mengasihi mereka dan taat, mau dengar
Terlebih juga Tuhan Yesus memberikan teladan untuk membantu orang tua. Teman-teman juga loh ya, harus bantu Papa dan Mama. Ayo kita mau mengucapkan hari Papa Mama nih, sama-sama nih sama teman-teman juga. Nanti teman-teman juga mau ngucapin untuk Papa Mama. Oke? 1, 2, 3. Selamat Hari Papa dan Mama. Tuhan memberkati. Yeay. Baik, kita mau mengakhiri sekolah minggu tanpa terasa sudah mau selesai. Ya, kita tutup di dalam. Ayo teman-teman, kita mau tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, secara khusus dalam kehidupan keluarga Kristen. Kami bersyukur untuk anak-anak, kami bersyukur untuk orang tua kami, untuk Papa dan Mama. Biarlah di momen atau di waktu yang khusus ini, di hari Papa Mama ini, kami semakin dapat meneladani Tuhan kami Yesus Kristus, bagaimana menghormati orang tua, mengasihi mereka, mencintai mereka, menaati mereka, membantu mereka, dan memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, memberkati hidup kami. Terpujilah nama. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan Tuhan pada sekolah minggu pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, mau saya ingatkan, jangan lupa ya untuk mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitas. Mudah kan? Apalagi di momen hari ini yang spesial ini juga nanti disediakan hadiah yang spesial. Mau kan? Oke, semangat ya. Oke teman-teman, selamat Hari Papa Mama. Kita berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Papa Mama, pahlawanku. Mereka selalu ada di hati.